Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita di kebun ya, di kebun pisang karena cuaca hari ini tidak mendukung teman-teman. Pagi hujan, tengah hari hujan, sore hujan ya. Nah, karena kita kerja di YouTube pertanian ini teman-teman, kita perlu waktu yang sedikit ya. Tapi waktu sedikit pun kalau nggak kita luangkan, nggak kita siapkan, kadang-kadang kita itu lupa ya, waktunya sedikit aja. Paling-paling kita paling lambat 10 menit bikin video, tapi kadang-kadang nggak kebagian waktu teman-teman, karena kita kerja di dunia nyata ini paling padat jadwalnya ya. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, semuanya kita kerjakan dengan waktu yang singkat ya. Itu caranya teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya ya. Karena channel YouTube Wirata Daya selalu setiap hari informasikan bidang pertanian ya. Ya, pertanian yang utama seperti sawit, karet, pisang, dan jagung ya. Dan lain-lain termasuk tomat, terus bawang merah, terus cabai, melon, semangka, itu teman-teman. Itu yang setiap hari sering saya kelilingi, cuman kadang-kadang karena kelompok saya ini yang nanam melon untuk bulan ini kosong ya, yang melon. Jadi paling tomat itu aja, melon kosong ini. Nah, kalau kelompok lain memang banyak teman-teman ya, kelompok lain banyak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pemula, kalau yang khususnya perantau, kalau yang mau menghemat waktu, hemat waktu artinya gini loh. Waktu kalian untuk kerja di luaran masih ada sisa 2 jam atau 3 jam, itu perlu dimanfaatkan ya teman-teman. Contohnya kalau kalian kerja di bangunan atau di pertukangan, kalian kan jam 4 atau jam setengah 3 kan Pak udah pulang ya, atau jam 3. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan, di kebun, kalian jam 3 atau jam 2 sudah pulang. Nah, itu bagaimana caranya bisa kita punya uang lebih? Caranya teman-teman. Caranya teman-teman bisa budidaya pisang ini ya. Budidaya pisang begini caranya. Nah, kalau kalian punya lahan kosong, bisa nanam pisang begini. Nah, itu supaya kita bisa untuk nambah menumpang ekonomi kita untuk masa depan. Masa depannya apa? Kita kalau punya tanaman di pertanian ini teman-teman ya, walaupun kita nganggur ini berapa hari nggak kerja di kebun atau di bangunan, kita masih ada stok ya. Misalkan kita nggak tahu ya nasib kita selalu sehat terus, itu nggak tahu teman-teman. Nah, kita jaga di situ ya teman-teman. Kalau kita seandainya ada pilek, ada demam, ada kira-kira 5 hari sampai seminggu, berarti kita nggak digaji orang teman-teman. Disitulah kita mau perlu cari-cari celah-celah untuk menambah penghasilan, tambah penghasilan teman-teman ya. Untuk tambah penghasilan di situ kita carinya. Jadi kita itu tidak mungkin tidak teman-teman ya, setiap saat kita ada waktunya capek, waktunya gerah itu ya. Ya, jadi kalau kita sudah punya untuk lahan pertanian sedikit-sedikit, itu bisa teman-teman untuk membantu ekonomi kita waktu kita nganggur ya. Karena kita kerja di bangunan sama di perusahaan itu sama dengan punya toko teman-teman ya. Kalau toko kita ini nggak kita buka, nggak ada yang beli teman-teman ya. Jadi sama, kita kerja di bangunan, kalau nggak ada pas kita pray ya nggak dibayar. Kalau petani seperti saya ini ya teman-teman, petani pisang ini, cuman saya tinggal keluyuran ke sana kemari ya tetap subur. Nah, kita perawatannya sebulan sekali, itu kita rawat itu aja. Jadi begini aja. Jadi nah, karena pisang itu teman-teman, kita nanam sekali berkali-kali panennya ya. Itu teman-teman jangan takut kalau nggak laku. Namanya pisang di Kalimantan ini diprimadonakan teman-teman ya, pisang ini ya. Karena semua dari Kalimantan Tengah sarinya ke sini, dari Banjarmasin ke sini, dari Samarinda ke sini, Balikpapan ke sini ya, carinya pisang itu ya. Jadi teman-teman di sini yang termasuk
kualitasnya bagus itu pisang, labu kuning, labu waluh ya, jagung. Itu pertanian pangan itu yang di sini itu yang termasuk menonjol ya untuk sekarang ini, jagung, labu, terus termasuk pisang ya yang primadona untuk di Kalimantan Timur ini. Hanya punya 3 itu bisa nanam banyak, insya Allah duitnya banyak teman-teman. Tapi kalau seperti lainnya itu termasuk udah biasa karena udah makanan orang biasa ya. Nah, kalau seperti ini kan termasuk dikirim ya, kayak jagung kita kirim ke pabrik, pisang juga kirim ke pabrik Banjarmasin, labu juga kirim ke pabrik ya. Itu yang bikin itu teman-teman. Lainnya sawit dan karet itu lumayan teman-teman. Kalau untuk di sini nih ya masih lumayan bagus ya, untuk budidaya pisang dan lain-lain itu masih lumayan ya, karena kita waktunya masih ya teman-teman ya, jangan khawatir ya, waktu kita ini masih panjang ya, apalagi kalau IKN sudah jadi teman-teman. Untuk pisang sayuran itu udah nggak bawa dari Jawa lagi, dari Sulawesi enggak ya teman-teman. Di sini sekarang ini ya, apalagi sekarang ini kalau untuk pisang, sayuran, jagung, labu di sini luar biasa teman-teman. Itu yang dikejar orang sekarang ini. Karena itu harganya sekarang normal teman-teman ya. Kalau labu sekarang ini kalau hitung biji waluh itu ya sekitar 15.000 teman-teman. Kalau kiloan 3.000 ya 1 kilo. Nah kalau pisang ini standar teman-teman. Pisang ini standarnya 6.000, 5.000, 7.000, tinggal besar kecilnya ya. Ini dari petani ke tengkulak ya, dari petani ke tengkulak ya. Jadi tengkulak ke sana itu ya nggak tahu, ada yang 15.000 juga. Nah disitulah teman-teman kita mau ngejar tani itu teman-teman, supaya ekonomi kita menambah ya. Yang tadinya kita hanya kerja, misalkan kita kerja di perusahaan atau di bangunan 150 atau 200 per hari. Nah, tapi kalau kita ada tambahan kan lebih teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya teman-teman, kita itu waktu yang luang itu ya teman-teman, kalau kerja dari perusahaan kan jam 2 udah pulang. Jam 2 kita istirahat setengah jam atau 1 jam, nanti jam 3 sampai jam 6 kan udah lumayan teman-teman ya. Kita minimal 2 jam itu kerja. Untuk pertanian kita sudah banyak 2 jam teman-teman. Itu jangan diabaikan waktu ya, jangan dihemat. Yang dihemat itu duit aja kalau ada ya. Nah jadi itu untuk motivasi teman-teman pemula yang mau bertani, yang khususnya perantau-perantau yang belum punya usaha mapan. Mari kita bergegas untuk tanam budidaya pisang ya, yang modalnya ringan, nggak seberapa tapi pasti menjanjikan. Itu simak ya teman-teman ya, jangan lupa supaya teman-teman semua bisa menambah untuk ekonomi masa depan ya. Jangan diabaikan, yang waktu sedikit itulah yang bikin kita jadi bukit ya teman-teman ya. Karena kita sendiri teman-teman biasanya kalau dulu ya, waktu saya masih baru di sini, belum tua ya, belum begitu tua dulu, masih tahun 2020-an kemarin ya, kita 2012 kita nyampe sini itu masih subuh udah kerja. Saya subuh itu kerja nyangkol. Sebelum kita kerja bangunan kan waktu itu jam 7 kita ya berangkatnya. Jadi jam 5 saya udah nyangkol bikin bedengan untuk nanam cabai teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa play nyangkol karena lahannya sudah nggak ada. Kita lahannya udah kita tanamin sawit. Jadi kita ini sudah nggak ada lahan, akhirnya cuman bikin YouTube teman-teman, karena ada lahan tapi jauh sana ya, jauh jangkauannya, karena di sana masih banyak penyakit monyet dan babi masih banyak. Kita mau nanam jagung nggak berani ya, itu masih ada 3 jenis sana, ada beruk, monyet, babi masih ada teman-teman. Jadi makanya nggak kita tanamin jagung sama pisang itu karena makanan dia. Kita nanamnya di sana hanya sawit saja. Nah itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.
teman-teman bila perlu untuk informasi bisa dicek di link deskripsi ya, atau bisa hubungi saya apa perlu pertanyaan untuk tentang pertanian, insya Allah akan kita bantu ya. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu yang menonton. Oke, terima kasih.